Halo, jumpa lagi bersama saya Supri. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian tentang belajar Microsoft Excel. Oke, tapi sebelumnya bagi kalian yang baru jumpa dengan video ini, jangan lupa videonya di like, comment, share, and subscribe, dan info ke teman-teman kalian yang sedang belajar Microsoft Excel itu sendiri. Semoga channel ini adalah channel yang tepat bagi kalian yang baru belajar Microsoft Excel. Oke, yang akan saya bahas pada video kali ini itu ada 3 ya. Yaitu tentang average, yaitu rumus rata-rata. Oke, kemudian ada tentang average if. Oke, ada juga tentang average if s, ada s-nya. Jadi kapan kita menggunakan average, kapan kita juga menggunakan average if, dan juga kapan kita menggunakan average if s ya. Oke. Namun kesemua rumus ini sama ya, sama-sama mencari nilai rata-rata. Hanya saja membedakan kalau if ini ya, dia digunakan untuk mencari nilai rata-rata, tetapi ada satu kondisi yang diinginkan. Oke. Nah, kalau untuk average if ini, if s ini sama, dia juga mencari nilai rata-rata, namun ada 2 kondisi yang diinginkan, yang kita ingin. Contoh, saya ingin mencari nilai rata-rata kelas 7A, contoh ya, 7A, tapi yang laki-laki. Ya, nah seperti itu. Nah, sementara di tabel kita itu banyak, ada kelas 7A, 7B, 7C. Nah, di situ saya akan mencari nilai rata-rata 7A, tetapi yang laki-laki. Nah, itu contoh, ada 2 kriteria yang kita masukkan. Oke, langsung saja kita ke simulasi yang pertama ya. Oke. Nah, di sini saya sudah punya tabel latihan ya. Oke, di mana modelnya seperti ini. Oke. Nah, jika seandainya kalian mendapatkan model data seperti ini, kalian cukup gunakan average yang biasa ya. Di sini ada perintahnya, hitunglah rata-rata semua nilai siswa. Berarti semua nilai siswa nggak ada kriteria yang diminta. Langsung saja kalian gunakan rumus average biasa ya, sama dengan seperti ini. Kemudian diarahkan ke sel mana yang mau kita cari nilai rata-ratanya. Contoh di sini yang mau kita cari adalah di nilai 1 sampai nilai 3. Berarti tinggal kita klik, lalu kita drag ke samping, kemudian tutup kurung, lalu tinggal di enter. Maka nilainya keluar untuk nilai rata-rata di tabel ini. Oke, kalau sudah seperti ini, tidak perlu kalian tulis satu persatu, cukup kalian arahkan kursornya ke sudut sel bagian kanan bawah ini ya. Ya, oke, seperti ini. Kemudian tinggal diklik, tahan ke bawah, tahan, kemudian tarik ke bawah, lalu dilepas. Oke, maka hasilnya otomatis keluar semua. Nah, ini untuk yang case yang pertama. Kalau seandainya kalian mendapatkan model data seperti ini, berarti rumus yang kalian gunakan adalah cukup rumus average biasa ini ya, average tanpa ada if dan juga tanpa ada if s. Oke. Nah, ini untuk yang case pertama. Kemudian saya juga udah punya latihan 2, tapi sebelumnya kalian kalau seandainya ada pertanyaan di bagian sini, silahkan tinggal ditulis di kolom komentar ya. Oke. Nah, selanjutnya saya punya latihan 2, yaitu punya ada tabel seperti ini. Lebih kurangnya sama seperti yang tadi ya, hanya saja ini lebih singkat tabelnya. Oke, di mana di sini ada tabel jurusan juga ya, ada status, ada nilai. Nah, kemudian di sini ada poin-poin yang dia minta. Yang pertama, hitung nilai rata-rata semua siswa. Nah, kalau untuk case yang pertama kalian bisa gunakan average yang tadi ya, karena semua siswa tanpa ada kriteria satupun. Oke. Kemudian untuk yang case yang kedua, hitung rata-rata nilai IPA dan IPS. Nah, ini sudah masuk kriteria ya, satu kriteria, yang dimana dia minta nilai rata-rata tapi yang jurusan IPA. Kemudian dia minta rata-rata yang jurusan IPS. Berarti ada satu kriteria, tapi dia minta 2 case. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya di case yang ketiga itu ada di poin yang ketiga itu ada hitung nilai rata-rata siswa jurusan IPA dan IPS yang lulus ya. Sementara kita tahu di sini jurusan IPA dan IPS itu ada yang lulus, ada yang enggak. Oke, berarti dia minta hitung nilai rata-rata siswa jurusan IPA dan IPS yang lulus. Berarti ada 2 kriteria yang diminta. Yang pertama, siswa jurusan IPA, kemudian yang jurusan IPA tapi yang lulus. Di tabel sini kita lihat ya, jurusan IPA itu ada yang lulus, ada yang enggak. Oke. Nah, gimana cara simulasinya? Oke. Kita bahas yang pertama, hitung nilai rata-rata semua siswa. Kalian bisa gunakan rumus yang seperti tadi, sama dengan average
Oke. Kemudian di blok di bagian mana yang mau kalian cari nilai rata-ratanya. Nah, di sini kan hanya ada satu kolom nilai, berarti kita blok seperti ini. Oke, kita drag ke bawah, kemudian tutup kurung lalu di enter. Nah, ini untuk yang nilai semua siswa. Jadi kalian bisa gunakan rumus average biasa seperti tadi ya. Oke, maka hasilnya keluar. Ini untuk yang poin pertama. Nah, selanjutnya yang poin kedua dia minta hitung rata-rata nilai IPA dan IPS. Berarti yang pertama kita cari adalah jurusan IPA. Nah, simulasinya itu agak sedikit berbeda dari yang tadi ya. Kalau seandainya tadi kita langsung mendrag di bagian nilai. Nah, kalau di average if ini kita mendrag di bagian kriteria dulu baru ke range ya. Oke, simulasinya gimana? Kita tulis dulu sama dengan kemudian average if ya. Oke. Nah, dia minta range. Range ini berisi di kolom mana kriteria yang mau kita ambil. Contoh di sini karena jurusan berarti kita drag di bagian jurusan seperti ini. Oke. Kemudian koma, lalu kriterianya apa? Di kolom jurusan ini ada apa? Contoh di sini ada jurusan IPA dan IPS. Oke, karena case yang pertama adalah IPA, berarti kita klik di bagian IPA seperti ini. Ya, diklik, lalu di koma lagi. Kemudian average range ini untuk area di mana yang mau kita ambil nilai rata-ratanya. Nah, kita berarti ini di kolom nilai. Silakan di drag seperti ini, kemudian tutup kurung, lalu di enter. Oke, maka hasilnya keluar ya. Berarti yang dia minta jurusan IPA, kemudian yang dia minta rata-rata nilai yang jurusan IPA. Oke, sudah ketemu. Nah, selanjutnya kita cari yang bagian IPS, sama seperti tadi ya. Oke, tinggal di drag di bagian jurusan seperti ini, kemudian koma, lalu kriterianya jurusan IPS ya, jurusan IPS, kemudian average range-nya itu dinilai seperti ini, kemudian tutup kurung lalu tinggal di enter. Oke, maka hasilnya keluar ya. Oke. Nah, sangat simpel, silakan dicoba-coba. Jika seandainya kalian ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin ketiga, itu ada hitung nilai rata-rata siswa jurusan IPA dan IPS yang lulus. Berarti dia minta jurusan IPA kemudian khusus yang lulus aja. Oke. Nah, gimana simulasinya? Agak sedikit berbeda dari average if yang tadi. Kalau yang average if yang kita drag duluan itu adalah kolom jurusan, tetapi kalau di average if S ini yang duluan kita drag itu adalah kolom nilai, yaitu area di mana yang mau kita ambil nilai rata-ratanya. Oke, simulasinya sama dengan kemudian average if S. Oke. Nah, dia minta average range-nya ini yaitu di kolom nilai seperti ini. Oke. Kemudian koma, lalu kita pergi ke kriteria. Kriteria yang pertama itu adalah di kolom jurusan ya, koma, lalu jurusan IPA dulu ya, kita cari jurusan IPA, koma lagi, kemudian kriteria kedua adalah status, di kolom status yaitu lulus atau tidak lulusnya. Kita blok dulu di kolom status, kemudian koma, yang dia minta lagi khusus yang lulus, berarti kita klik yang lulus. Oke, seperti ini. Kemudian tinggal tutup kurung lalu di enter. Oke, sudah keluar hasilnya, silakan dicoba-coba. Ini khusus yang jurusan IPA kemudian yang lulus. Oke, gimana yang IPS? Kurang lebih sama seperti tadi penulisannya ya. Oke, nggak ada perbedaan karena masih satu case, namun dia minta 2 percobaan. Oke, average, kemudian average range kita blok dulu di bagian nilai. Oke, koma, lalu kita pergi ke kriteria yang pertama itu jurusan, koma, lalu yang IPS, koma lagi, kemudian pergi ke status, kriteria kedua status. Oke, kemudian IPS yang lulus. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini silakan tutup kurung lalu di enter. Oke, maka hasilnya keluar. Yang di atas ini yang jurusan IPA yang lulus, kemudian di bawah jurusan IPS yang lulus. Oke. Nah, sampai di sini mungkin kalian ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Oke, demikian. Sampai berjumpa di video selanjutnya.